Selamat malam Tribuners, apa kabar? Tentu tetap semangat ya. Jumpa lagi dalam Kabar Bogor bersama saya Vivi Febrianti. Perayaan Imlek tinggal menghitung hari lagi. Imlek ditetapkan jatuh pada 1 Februari. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan oleh sejumlah pengurus vihara. Di Kota Bogor, Vihara Danagun sudah sibuk bersiap menyambut jemaat yang hendak menjalankan ibadah. Hanya saja ini merupakan tahun kedua perayaan Imlek di Kota Bogor tak digelar secara meriah. Malahan tahun ini pesta rakyat Cap Gomeh justru digelar secara daring. Padahal biasanya Cap Gomeh menjadi salah satu ajang pemersatu bagi warga Kota Bogor. Street Festival yang satu ini sangat ditunggu-tunggu sebagian besar warga Kota Bogor. Sayang, lagi-lagi sayang, semua karena COVID-19 yang tak kunjung mau mengalah. Perayaan Imlek tahun ini sepertinya akan serupa dengan tahun lalu. Untuk mengetahui apakah tahun ini akan digelar Festival Cap Gomeh atau tidak, kita sudah tersambung dengan pengurus Yayasan Vihara Danagun sekaligus Ketua CGM Arifin Himawan. Apa kabar Pak Arifin? Kabar baik, Mbak Vivi. Apa kabar juga? Baik juga Pak. Saya manggilnya Koh Ahim saja boleh nggak nih Pak? Biar kelihatan akrab gitu. Boleh. Biasa dipanggil Kang Ahim. Kang Ahim. Oke Ya, mau siap. dipanggil Kak Ahim juga boleh. Baik. Kang, Imlek ini sudah tinggal 2 hari lagi ya. Masih pandemi pula nih. Protokol Betul. kesehatan merubah aturan di Vihara Danagun nggak sih, Kang? Protokol kesehatan tetap kita harus laksanakan karena ini kan eh, keputusan bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dan kita harapkan ini bisa memutus mata rantai penyebaran daripada virus itu sendiri. Bahkan Baik. di Vihara Danagun kita pasang barcode setiap orang yang datang atau berkunjung atau bersembahyang, dia harus melakukan scan peduli lindungi, Iya, itu wajib. Nah, baik. 2020 saya masih ingat banget nih Kang nonton CGM, masih liputan kegiatan-kegiatan di Danagun. Kang Ahim dengan adanya pandemi ini, apakah rentetan kegiatan yang dilakukan saat Imlek juga dibatasi atau justru dikurangi sih Kang? ya kalau kita lihat di tahun sebelum menyebarnya COVID, yaitu di tahun 2020 ke bawah, di mana aktivitas perayaan Imlek itu dirayakan secara terbuka dan tidak ada pembatasan. Ya, Tetapi sejak adanya COVID di tahun 2020 itu sudah mulai dibatasi dan pembatasan itu tentunya upaya daripada masyarakat terutama pemerintah bagaimana penyebaran ini tidak meluas. Dan kita puji syukur pada saat COVID masuk Indonesia bahkan sampai Delta, pemerintah mampu menekan itu karena kerjasama seluruh lapisan masyarakat di Republik Indonesia ini. baik. Kang Ahim Nah, bisa, oh ya ya silakan untuk dilanjut. pelaksanaannya tentunya kita harus membatasi di tahun 2000 ke atas sampai Ya, hari ini tahun 2022, yaitu 2 tahun kita melaksanakan Imlek dengan cara yang sangat eh, terbatas ya, terbatas terbatas. arti kata tidak berkerumun, tidak ada perayaan besar-besaran, bahkan Ya, kita menghindari sesuai anjuran pemerintah 3M, cuci tangan, tidak ada kerumunan dan menjaga jarak. Nah ini salah satu yang memang kita harus sama-sama laksanakan. baik. Kang Ahim, bisa dijelaskan nggak nih ibadah apa saja yang akan dijalankan jemaat saat Imlek ini? Ya untuk kegiatan umat Buddha ataupun masyarakat keseluruhan yang kebetulan mereka bersembahyang di kelenteng, Ya, yaitu tidak ada satu momen bersama dalam arti kata ibadah bersama-sama, tetapi mereka memanjatkan doa di waktu yang tidak bersamaan, artinya bisa dari pagi hari hingga malam hari, sehingga tidak terjadinya kerumunan jemaat atau masyarakat yang ada di Vihara Danagun maupun di vihara-vihara lainnya. Dan baik. tentunya ini bagian yang memang dari tahun ke tahun selalu mereka bersembahyang perayaan Imlek ini tanpa ada waktu yang bersamaan. Artinya sepanjang
malam mereka bisa bersembahyang, bahkan esok paginya pun mereka masih boleh bersembahyang. baik. Dan umumnya di dalam malam Imlek biasanya umat Vihara Danagun atau maupun masyarakat vihara lainnya, mereka ada memasang lilin sebagai harapan doa di tahun yang baru ini dapat keberkahan, mendapatkan sesuatu yang baru, Iya, baik itu dari usaha maupun kesehatan. baik. Saat Imlek bukan hanya umat Konghucu saja yang terlibat ya Kang ya. Banyak Ya, elemen-elemen betul. lain yang turut serta dalam kegiatan. Dengan Ya, adanya pembatasan seperti saat ini, bagaimana nantinya Kang nasib mereka? oke, saya coba mau sedikit mundur. Perayaan Imlek itu sebetulnya bukanlah perayaan keagamaan, ya, bukan perayaan keagamaan atau agama tertentu. Itu Baik, adalah bagian daripada kebudayaan yang memang dari abad sekian itu masuk Indonesia dan kita sama-sama dengan masyarakat Tionghoa lainnya ya, merayakan perayaan Imlek. Nah, ya, perayaan Imlek ini bisa dilaksanakan oleh siapapun dan diharapkan baik, dalam perayaan Imlek ini di mana kita menyambut pergantian musim ya, dari musim dingin ke musim semi, di mana mereka bisa bercocok tanam dan disitulah mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana tanaman mereka tanpa harus menyiram tumbuh subur. Jadi perayaan Imlek itu sendiri dimaknai sebagai pergantian tahun dan kita memohon di tahun yang baru ini kita mendapat berkah, rezeki, kesehatan berlimpah gitu. Itu harapannya. baik. Kita beralih ke Cap Gomeh ya Kang Ahim. Mungkin Oke. banyak Tribuners yang belum tahu nih kok. Cap Gomeh itu apa sih dan awal mulanya seperti apa? Ya, Cap Gomeh adalah hari ke-15 setelah perayaan Imlek. Jadi Iya, kalau di tahun 2002 ini perayaan Imlek itu jatuh pada tanggal 1 yaitu hari Selasa. iya, Maka 15 hari kemudian yang jatuh pada tanggal 15 Februari itu adalah perayaan Cap Gomeh, di iya, mana perayaan Imlek ini penghujungnya di acara Cap Gomeh sebagai puncak acara kita bersyukur, kita berterima kasih, kita bergembira dengan iya, seluruh lapisan masyarakat tanpa memandangkan suku, agama maupun golongan. Jadi iya, kita bersama-sama bisa menikmati. Contohnya seperti di Jalan Surya Kencana biasanya kita ada pawai, ada pesta budaya, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkah dan rahmatnya yang Tuhan telah limpahkan di tahun-tahun yang akan datang. iya. Perayaannya kan selalu meriah ya Kang ya. Orang yang Ya, hadir pun selalu petinggi. Tentu kan ini anggarannya yang dikeluarkan nggak sedikit ya Kang ya. Boleh dong Kang bocorin sumbernya dari mana aja sih? ya sebenarnya kalau bicara anggaran, kita bilang mungkin saya katakan relatif kita minim karena Baik. anggaran ini adalah dari swadaya masyarakat Hmm, orang per orang maupun kita coba mencari sponsor yang ya, mana dalam anggaran ini tentunya kebutuhan dan biaya-biaya yang kita keluarkan belum bisa menutupi secara 100% ya. ya. Artinya kita harus cari tombokan. Tetapi kita punya semangat, spirit yang sama bahwa event ini adalah event kemeriahan Bogor Street Festival, artinya kemeriahan pesta rakyat yang diadakan di Kota Bogor. Ya, Jadi kita panitia tentunya berusaha secara maksimal, baik itu memberikan pertunjukan ataupun pesta budaya dengan persiapan yang cukup lama, kurang lebih 7 bulan biasanya kita persiapkan, sehingga hasilnya bisa jauh lebih baik lagi. baik. 2020 terakhir dan itu meriah banget ya Kang ya. Orang Betul, dari ujung jalan Otista sampai ujung jalan Surken rela berdiri nih Kang di trotoar demi untuk nonton betul, CGM. Setahun betul, kemudian kita semua dihantam pandemi. CGM betul. tahun lalu tetap digelar juga ya Kang ya kalau nggak salah. Betul, dengan virtual. Kita lakukan Secara virtual hmm, di area lapangan Vihara Danagun, itu pun dengan jumlah orang tidak boleh lebih dari 7 orang. Jadi ada baik. ketentuan waktu itu karena PPKM-nya masih levelnya lumayan level 4 ya kalau nggak Iya, salah. oke. Lagi-lagi di CGM ini semua unsur masyarakat rasanya terlibat ya Kang ya. Pemain Betul, barongsai, terus peserta betul. juga. Belum Ya, lagi mereka yang ritual itu. Kalau betul. CGM-nya virtual, mereka ini tetap dilibatin nggak sih, Kang? Untuk virtual, untuk ritual tentunya tidak. Tidak. Karena biasanya ritual H-1 ya. Iya, Jadi pada hari perayaan Cap Gome
secara ritual sudah tidak. Kita bicara soal kesenian dan budaya. Iya. Jadi pada saat virtual tahun lalu, kita melibatkan sanggar-sanggar budaya, mereka Oke. tampil secara bergantian dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan tentunya ini beda suasana dan rasanya apabila ditampilkan secara terbuka Iya, dibanding dengan virtual. baik. Tetapi semangat perayaan Cap Gome itu kita ingin tetap bisa dirasakan, tapi tidak sehebat atau semeriah atau sedahsyat kalau Iya, kita melaksanakan secara terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020. baik. Kalau untuk tahun ini gimana, Kang? Ya, tahun ini juga kan sekarang nih kita berharap sebetulnya bisa melakukan kegiatan yang semi lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Iya, Ternyata di minggu-minggu ini ada cukup signifikan pelonjakan daripada orang yang terimbas karena Omikron. iya, Dan ini tentunya juga pemerintah pasti akan membatasi lah ruang gerak, bahkan dari pihak pemerintah pusat pun menganggap sekarang PPKM level 2 kalau tidak salah ya. iya, Artinya sudah mulai tidak seperti PPKM level 1 atau sebelumnya. Dan iya, harapan kita tentunya dengan keterbatasan yang ada, perayaan Cap Gome boleh tetap dirasakan, terutama di vihara, karena di sekitar vihara kita masih memasang lampion untuk tanda bahwa ada kemeriahan. baik. Terakhir nih, Kang Ahim, dalam perayaan Imlek tahun 2022 yang kondisinya masih diterpa pandemi, pesan apa Ya. sih yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya di Kota Bogor? Ya, pesan yang ingin kami sampaikan untuk masyarakat di Kota Bogor, kita sadar memang kita ingin suatu hiburan. Kita Iya, sadar kita ingin ada suatu kemeriahan. Tapi kalau situasi yang belum memungkinkan, saya kira kita harus wise, ya, harus bijaksana melihat iya, situasi dan kondisi. Kita tidak ingin ini menjadi penyebab terjadinya lonjakan. iya, Nah, saran dari saya barangkali untuk warga masyarakat Bogor, kita hindari kerumunan, kita jaga jarak, dan kita menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. iya, Sehingga penyebaran virus ini boleh segera terputus dan Indonesia bisa bangkit dengan kehidupan normal kembali. Karena ini akan mempengaruhi berbagai elemen masyarakat, terutama ekonomi ya. iya, Masyarakat UMKM juga akan dampaknya juga dengan tidaknya ada kegiatan ini kan berdampak buat mereka. Tapi kalau dengan kegiatan yang lebih leluasa, saya kira UMKM juga banyak terbantu, ekonomi kita bisa bangkit kembali. baik. Kang Ahim atau Arifin Himawan, pengurus Yayasan Vihara Danagun, sekaligus Ketua CGM. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Ya, berbincang dengan kami lewat sambungan Zoom. Kapan-kapan main ke studio tribunnewsbogor.com ya, Kang? oke, siap Mbak Vivi. Terima kasih. Iya, sehat-sehat selalu, Kang Ahim. Sampai Terima jumpa. kasih sama-sama. Pandemi belum berakhir. Harapan yang sempat menjadi bunga saat awal tahun, kini justru pudar digilas Omikron. Kasus COVID-19 kembali meningkat, rencana yang awalnya disusun pun urung terlaksana. Perayaan Imlek akan selalu bergulir tiap tahunnya. Hingar-bingar juga kebahagiaan jemaat tak mungkin diredam hanya dengan aturan. Kini semua dibatasi, namun semua kesenangan punya banyak jalan untuk tetap merekahkan senyuman. Ngobrol seru tentang Imlek di Kota Bogor tadi menjadi akhir perjumpaan kita. Sampai jumpa di kabar Bogor selanjutnya. Saya Vivi Febrianti, pamit.